Ya, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penaksiran rata-rata. Rumus-rumus yang dapat digunakan adalah, ya ini bisa dilihat ya. Mohon maaf. Nah ini, simpang baku diketahui dan populasinya berdistribusi noval. Nah ini rumus-rumusnya. Rumus 1 ini jarang dipakai karena 0 jarang diketahui. Yang rumus 2 ini bisa dilihat ya. Selanjutnya ini contohnya. Sebuah sampel acak terdiri dari 100 mahasiswa Udinus. Lalu nilai IQ-nya dicatat dapat X sama dengan 112 dan S sama dengan 10. Tentukan interval kepercayaan 95% rata-rata IQ mahasiswa Udinus. Yang B, tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata IQ mahasiswa Udinus. Nah ini jawabannya bisa dilihat, ini jawaban yang A. Jadi didapat 95% interval kepercayaan IQ mahasiswa Udinus 110 ya ini dan 114. Ini yang jawaban nomor B. Ya ini bisa dilihat. Jadinya ini 114,7. Yang nomor 2, suatu sampel dari hasil penimbangan 5 orang balita dalam kilogram sebagai ini 6,33, 6,37, 6,36, 6,32 dan 6,37. Jika berat bayi distribusi normal, tentukan interval kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata berat bayi. Nah ini jawabannya bisa dilihat X sama dengan 6,35, S sama dengan 0,023, sehingga ini ya bisa dilihat X ini 6,35 dikurangi 2,716. Nah ini kemudian 0,023 per 5 kuadrat ini. Selanjutnya penaksiran proporsi. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut ini ya. Dengan P, X per N dan Q sama dengan 1 kurangi P, sedangkan Y1 per Z2Z adalah bilangan Z yang dapat dicari pada tabel. Contoh, misalkan ingin ditaksir ada berapa persen anggota masyarakat berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam golongan A. Untuk ini sebuah sampel acak berukuran N sama dengan 1200 diambil yang menghasilkan 504 dalam golongan A. Tentukan interval kepercayaan 95%. Nah ini jawabannya bisa dilihat hasilnya ini 0,39 ini dan 0,45. Di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penaksiran parameter. Statistik invasialaman membicarakan bagaimana mengeneralisasi informasi yang telah diperoleh. Segala aturan dan cara yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencoba menarik kesimpulan yang berlaku umum dari data yang berkumpul dari sampel. Dengan demikian, sampel yang baik harus memiliki ciri-ciri dari populasi atau memiliki sifat presentatif terhadap populasi. Dasar-dasar di dalam statistik invasial ini adalah distribusi sampling. Selanjutnya penafsiran parameter populasi. Simbol ini menduga populasi. Menduga yang baik adalah merupakan penduga yang bias harapan menduga sama dengan yang diduga. Merupakan penduga yang efisien. Bila ada lebih dari satu penduga, maka yang mempunyai variasi paling kecil merupakan penduga yang konsisten. Yang terakhir, bila sampel diambil makin besar maka akan mendekati sesungguhnya. Nah ini lambang parameter statistik. Ini besaran parameter populasi statistik sampel bisa dilihat ya. Rata-rata, varian, standar deviasi, observasi, proporsi. Selanjutnya estimasi, suatu proses yang menggunakan sampel statistik
menduga atau menaksir parameter populasi yang tidak diketahui. 2. Suatu metode memperkirakan nilai populasi parameter dengan menggunakan nilai sampel statistik. 3. Macam jenis estimasi berdasarkan jenis parameter. A. Rata-rata populasi, varian, dan simpangan baku. Yang terakhir yang sering digunakan dalam penelitian case. A. Rata-rata dan proporsi. Estimator yang baik. Yang pertama, tidak bias. A. Suatu penduga dikatakan tidak bisa terdapat parameter apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduga. Yang kedua, efisien. A. Apabila penduga tersebut memiliki varian yang kecil. Yang terakhir, konsisten. A. Jika ukuran sampel makin bertambah maka penduga akan mendekati parameter. Estimasi pendugaan populasi. Pendugaan titik. Yang pertama, bila titik parameter dari populasi hanya diduga dengan memakai suatu nilai statistik dari sampel yang diambil. Yang kedua, kelemahan. Kita tidak dapat memastikan seberapa kuat kebenaran itu dan kemungkinan besar akan salah. Ini pendugaan interval. Bila nilai parameter juga akan memakai beberapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dan sampel subjek penelitian. Yang kedua, subjek berupa manusia, contohnya siswa, guru, dosen, karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, non manusia itu binatang, pabrik, udara, air, dan lain sebagainya. Data A. Objek analisis populasi. Yang pertama, jumlah keseluruhan objek, satuan, individu yang karakteristiknya hendak diduga. Yang terakhir, satuan individu disebut unit analisis. Sampel sebagai dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. Agar dapat digeneralisasikan pada populasi, maka sampel harus representatif atau mewakili populasi. Supaya representatif, in education sample size diambil acak atau random. Ini contoh sampel. Suatu estimasi minimal dari penelitian. 3 pertanyaan. Harga parameter apa? Besarannya, penyimpangan atau perbedaan yang ditolerir. Ini rumus besar sampel. Bisa dilihat ini yang pertama. Ini rumus yang kedua. Mohon maaf ya, ini seharusnya garisnya ini berada di sini. Salah ketik. Yang selanjutnya, sifat distribusi sampling. Yang pertama, apabila sampel-sampel random dengan n individu diambil dari suatu populasi yang mempunyai mean ini dan standar deviasi O, maka distribusi sampling harga mean akan mempunyai mean of the means sama dengan mean populasinya, dan standar deviasi standar error of the mean sama dengan, nah ini ada namanya ciri-ciri kurva normal. Yang pertama, kurva terbentuk garis lengan harus seperti genta. 2. Simetris terhadap rata-rata atau mean. Yang kedua, ekor ujungnya semakin mendekati sumbu habisnya tetapi tidak pernah memotong. Ketiga, jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya dengan 0. Yang terakhir, luas daerah di bawah lengkungannya kurva tersebut dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga sama dengan 1 atau 100%. Kurva normal standar. Ini bisa dilihat kurva normal umum yang sudah diubah menjadi distribusi Z, maka distribusi tersebut mempunyai lambang seperti ini. Ya. Yang kedua, kegunaan kurva normal. 3. Sebagai asumsi dasar penggunaan uji statistik parametrik, skala data minimal, interval, dan data distribusi normal. Yang keempat, bagaimana mengetahui data pendistribusi normal. Yang terakhir, uji Kongrove Smirnov sampel lebih dari 50 per Spiderwork dengan grafik dengan kurva normal.
Nah, ini penaksiran selang interval estimation. Penaksiran dilakukan dengan dua nilai estimasi, ada batas bawah, batas atas berdasarkan interval kepercayaan. Yang kedua, semakin tinggi interval kepercayaan yang digunakan maka interval semakin baik. Yang ketiga, interval kepercayaan 90%. Ini bisa dilihat yang kedua kepercayaan 90%, tapi beda angka ini ya. Yang ketiga juga 99%, 2,58 sama dengan 0,1. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi, maka penaksiran presisi semakin tepat. Ini contoh soal ya. Suatu populasi siswa sama SMA berjumlah dengan 1.500. Siswa diambil sampel sejumlah 100 siswa. Dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata BB siswa adalah 50 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku BB populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, ini jawabannya. Ini sehingga estimasi interval 53,73 kurang dari M kurang dari 58,27. Bisa dilihat ini. Sekian dan terima kasih video saya. Kalau apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.